Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, okay, students, this very nice opportunity. We are going to go on our discussion in academic writing. Okay, and last meetings, yeah, with Mrs. Budiati, you learned uh, some parts, yeah, some sections in writing final project or final assignment or skripsi, yeah, and from the meetings you have already made, yeah, I can conclude that you have learned until results, yeah, results and discussion. And in this meeting we are going to continue to the next part of the sections, yeah, in final assignment, yeah. Let's start from the conclusion and also suggestion. Okay, so conclusion, actually, yeah, in conclusion actually we answer, yeah, we answer the research questions you have already stated in the beginning of your research report or final assignment, ya. Jadi di conclusion atau kesimpulan ya, sebetulnya secara simpel kita bisa katakan bahwa kita menunjukkan jawaban, ya. Jadi kan di di research questions, ya, di bab 1 kan teman-teman sudah menuliskan research question atau pertanyaan yang akan dipecahkan, gitu ya. Pertanyaan yang akan dipecahkan atau dijawab melalui penelitian yang teman-teman lakukan. Nah, conclusion ini sebetulnya adalah jawabannya, jawaban secara singkat, gitu ya. Jawaban secara singkat pertanyaan-pertanyaan atau research question tadi berdasarkan hasil dari penelitian yang teman-teman sudah lakukan, gitu ya. Jadi kalau ada 3 research questions, ya, ada 3 pertanyaan di bab 1, berarti di simpulan juga harusnya ada 3 jawaban, gitu ya. Tapi bedanya kalau conclusion ini jawabannya tidak dibuat nomor-nomor, ya. Kalau di research question kan dibuat nomor 1 research question apa, 2 apa, 3 apa, gitu ya. But in conclusion we are not supposed to make it in numbers, ya, tidak dibuat nomor-nomor. Jadi dibuat satu pertanyaan atau satu jawaban dibuat dalam satu paragraf, ya. Nanti saya akan tunjukkan contohnya, ya. Oke. Nanti setelah ini saya akan tunjukkan beberapa contoh skripsi, ya, skripsi, dan saya akan tunjukkan bagaimana conclusion itu ditulis, ya. Jadi bagaimana conclusion ditulis untuk menjawab pertanyaan yang ada di bab 1. Tapi sebelum itu kita akan belajar dulu beberapa features, ya, dalam conclusion. Okay, conclusion, we can say that this is the most difficult part of a thesis to write. The conclusion is often what a reader remembers best, and the conclusion should be the best part of your thesis, ya. Kenapa di sini saya katakan paling susah? Karena sebetulnya di conclusion ini kita harus summarize, ya. Jadi pertanyaannya di bab 1, kemudian apa ya, materi, ya, atau oke, gini, ya. Jadi runtutannya gini.
pertanyaan yang akan dijawab melalui dengan mengadakan penelitian ini gitu ya. Penelitian yang teman-teman lakukan itu ada di bab 1, kemudian kajian pustakanya di bab 2, kemudian metodologinya ya. Metodologi itu ya cara ya atau step-step yang akan dilakukan dalam penelitian itu di bab 3, kemudian hasil dari hasil dari penelitiannya ya, temuan-temuan yang teman-teman temukan pada saat penelitian itu di bab 4, kemudian jawaban dari pertanyaan yang telah kita tuliskan di bab 1 itu ada di conclusion di bab 5 gitu ya. Itu runtutannya. Jadi kita harus bisa menjawab pertanyaan yang ada dari research questions itu berdasarkan temuan-temuan yang sudah kita temukan, yang sudah kita tulis di bab 4 gitu ya. Jadi kita merangkum bab 4 ya untuk menjawab pertanyaan yang ada di bab 1 gitu ya. Oke. So a conclusion should stress the importance of the thesis statement ya. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, conclusion atau kesimpulan itu fokusnya adalah menjawab thesis statement atau research questions atau research problems ya. Pertanyaannya di bab 1. Okay, and then give the thesis a sense of completeness, right? And then leave a final impression on the reader and appropriately answer the specific questions raised at the beginning of the investigation. Ya. Jadi konklusinya adalah pelengkap ya. Jadi pelengkap. Jadi akhir dari sebuah skripsi itu ya di conclusion ini ya, karena kita menyajikan jawaban yang pada mulanya dulu ingin kita jawab ya, yang ingin kita jawab, kemudian di sini kita sajikan jawabannya. Okay. And then for the first time in the thesis, the researcher can state a personal opinion when the collected data supported. Okay. Then every statement of fact should consist of words, numbers, or statistical measures woven into a meaningful statement. Ya. Jadi kalau di conclusion itu kita mau menyajikan nomor atau statistik angka-angka gitu ya, itu juga boleh. Kalau itu memang penelitian kita adalah kuantitatif ya. Oke. Sekarang kita lihat ya kuantitatif versus kualitatif. Jadi teman-teman kan nanti ya di research, di mata kuliah research ya, teman-teman akan belajar tentang metodologi penelitian ya. Ada yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Nah, nanti ada perbedaan di situ ya. Nah, selain metodologinya nanti konklusinya juga berbeda. Oke. Kita lihat sekilas dulu ya, teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum paham kuantitatif itu apa, kualitatif itu apa ya. Jadi kuantitatif itu ya intinya penelitiannya itu berhubungan dengan angka-angka gitu ya. Jadi apa yang kita teliti ya itu semuanya diukur dengan angka ya. Misal nih gampangnya kita mau mengukur kemampuan siswa ya, kemampuan siswa dalam menulis teks deskriptif misalkan ya. Kemudian di awal kita tes gitu ya, tes atau pretest awal
itu kita tes, itu ada nilainya itu. Kemudian eh, kita ajar ya, kita memberikan materi dan lain-lain kepada siswa. Setelah kita beri materi, kita tes lagi atau post test, itu juga dengan angka ya. Nah, nanti tinggal dibedakan rata-ratanya antara post test dan pretest, ada peningkatan tidak begitu ya. Ada kemudian yang metodologi lebih kompleks lagi ya, kita menggunakan ANOVA gitu ya, dan menggunakan t-test ya. Itu nanti teman-teman belajar di kuantitatif ya. Kalau kualitatif berarti bukan dengan angka ya, jadi kita menyajikan datanya dengan kata-kata gitu ya. Misalkan kita ingin meneliti tentang efektivitas ya, tentang bagaimana media pembelajaran misalkan menggunakan YouTube itu bisa mengimprove, bisa meningkatkan kemampuan siswa ya dalam teks deskriptif misalkan ya. Kita akan meminta siswa tersebut untuk menjawab kuesioner ya, menjawab kuesioner. Nah, dari kuesioner tersebut kita sajikan hasilnya dalam bentuk kata-kata ya, kita mendeskripsikan jawaban-jawaban dari siswa. Nah, itu kualitatif ya. Oke, itu perbedaan simpelnya ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana cara menuliskan conclusion untuk kuantitatif ya. Oke, kuantitatif yang pertama, conclusion itu answering the hypothesis. Ya, kalau di kuantitatif itu ada hipotesis ya. Hipotesis itu semacam dugaan awal gitu ya. Jadi misalkan tadi contohnya media pembelajaran YouTube ya, itu yang kuantitatif ya. Media pembelajaran YouTube dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis teks deskriptif ya. Itu dugaan awalnya ya, nanti dibuktikan dari nilai pretest dan posttest apakah ada kenaikan di situ ya. Usually validated by the numeral, biasanya divalidasi dengan angka-angka ya, dengan angka-angka. Oke. Di sini contohnya ya, conclusion chapter 5, conclusion and suggestion. Based on the result of the study, which begins from the instrument analysis till got the data analysis, the researcher concludes that there is correlation between teachers' personality and students' motivation on the process of teaching and learning English at 11 TPM Department of SMK Negeri 2 Pasuruan, with the value of correlation is 0.819 ya. Oke. Jadi di sini konklusinya adalah ada korelasi ya. Jadi studinya korelasi. Hipotesisnya di bab 1 berarti ya, ada korelasi atau hubungan antara kepribadian guru dan motivasi siswa dalam proses belajar mengajar di kelas 11 ya, SMK Negeri 2 Pasuruan. Nah, ini ada perhitungannya. Di sini ada correlation value ya, atau value of correlation. Ini ada rumusnya sendiri. Nanti teman-teman belajar di mata kuliah research ya. Mata kuliah research. Nah, dibuktikan dengan angka ini ya. Oke. Jadi yang biru itu adalah answering the hypothesis ya. Kemudian rednya ini yang merah adalah proving the study is valid, dengan menunjukkan hasil perhitungan. Ini kuantitatif ya. Oke.
It means that the teacher's personality on the process of teaching and learning English at 100% affect the student's motivation. Ini kita restatement lagi, boleh tambahan informasinya gitu ya. Oke, ini untuk yang kuantitatif ya. Kuantitatif. Kemudian sekarang yang kualitatif nih. Okay, focus into the research ya, because there is no hypothesis ya. Kalau di kualitatif ya, qualitative research ya, kita tidak perlu untuk menjawab hipotesis ya, karena tidak ada hipotesis kalau di kualitatif. Oke, jadi kita cukup menjawab ya, research questions yang telah diberikan, yang telah kita tuliskan di bab 1 ya, gitu ya. Oke, contohnya di sini, the main objectives of this study were to analyze the students' errors in dealing with simple past tense in writing recount text made by the English grade students of SMP Negeri 8 Pasuruan. And after analyzing the errors, the researchers found the types of error which would usually occur in the students' writing. Based on the findings of the analysis, the researcher found that the students had most dominant error in dealing with the use of alternating forms that were suitable with the content and the wrong grammatical. Ya. Kalau di sini conclusion yang saya ambil ya, penelitiannya adalah mengenai analisis error atau kesalahan dalam menuliskan teks deskriptif ya. Dalam menuliskan teks apa tadi ya? Recount text ya, recount text. Jadi kita tinggal elaborasi, tinggal menjawab dan menjelaskan apa saja ya error atau kesalahan yang siswa lakukan saat menulis teks recount ya. Jadi yang paling banyak ini dominan errornya adalah dalam hal alternating forms ya. Oke. Ini mungkin contoh-contohnya dalam bidang pendidikan ya. Nanti saya akan berikan contoh skripsi dalam bidang sastra juga ya, dan juga linguistik. Oke, ini hanya contoh saja supaya teman-teman jelas ya. Kalau yang sastra ya, penelitian sastra biasanya kebanyakan itu kualitatif ya, kualitatif. Contohnya misalkan nanti ada contohnya ya. Contohnya kalau yang feminisme itu ya, misalkan ingin menganalisa tentang ketidakseimbangan antara laki-laki dan perempuan di dalam sebuah rumah tangga gitu ya, dalam pembagian pekerjaan rumah tangga gitu ya. Jadi kita kemudian mencari beberapa novel ya yang bertemakan ibu rumah tangga yang bekerja gitu ya. Ibu rumah tangga yang bekerja. Kemudian kita baca novel tersebut, kita cari bukti-buktinya yang menunjukkan kalau tidak ada ketidakseimbangan antara ibu dan ayah dalam tugas rumah tangga ya, gitu misalkan. Jadi kita menjelaskan di situ ya. Jadi tidak ada angka-angka di situ. Jadi kita mendeskripsikan isi dari novel tersebut gitu ya. Oke. And then kalau yang ini apa tadi ya? Sorry, ini yang kualitatif. Oh ya, masih tentang kualitatif ya.
Okay, focus into the action. Okay, I think ini yang kuantitatif ya, contoh yang kuantitatif. Oke, kita lihat di sini yang biru ini adalah cause-nya atau sebabnya, yellow-nya efeknya, yang red nanti yang ini adalah the whole explanation-nya ya. Kita lihat di sini. When the researcher used color pictures media, the classroom activities became varied and more alive. Besides, the students could speak spontaneously, enthusiastic, and enjoy in learning, and enjoy in learning English. On the other hand, the students' speaking skill in descriptive text were improved. The results of the students' speaking skill was improved from cycle 1 to cycle 2. Only 60% of students got 60. Oke. Ya, di sini konklusinya berarti setelah menggunakan color pictures media ini ya, hasilnya apa gitu ya. Hasilnya apa? Kemudian di sini dibuktikan juga dengan hasil nilai dari siswa ya. Di sini meningkat ya dari 60 menjadi di cycle ya. Ini kalau ini action research ya. Action research. Kalau teman-teman mungkin nanti tidak akan diajarkan action research. Kalau action research itu untuk guru-guru biasanya ya. Okay. And then tips on what not to do in your conclusion. Nah, di dalam conclusion atau simpulan ada hal-hal yang harus kita hindari. Yang pertama, do not bring in new material ya. Jadi jangan membahas materi baru atau hal di luar penelitian kita ya. Ya, jadi kita cukup fokus menjawab research question. Oke. Kemudian do not weaken your position by apologizing for what you have already argued. Kemudian tidak perlu memperlemah posisi kita ya dengan meminta maaf kepada pembaca ya. Misalkan dalam melaksanakan penelitian misalkan apa ya, hanya beberapa subjek dalam penelitian tersebut ya, kemudian kita minta maaf karena subjeknya hanya sedikit gitu ya, itu tidak perlu ya, tidak perlu. Yang penting kita cukup menjawab conclusion, research question gitu ya. Kemudian do not end on a cliffhanger, leaving the reader feeling unsatisfied ya. Kemudian kita harus tuntas dalam menjawab research question-nya tadi ya. Harus tuntas, harus jelas. Jadi jangan menggantung jawabannya. Oke, itu tadi conclusion ya. Intinya menjawab research question. Tadi ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Tadi teman-teman sudah melihat. Sekarang kita ke suggestions ya. Suggestion itu apa sih isinya? Suggestions includes recommendations for further study or recommendations for change or both ya. Jadi rekomendasi ini berarti berisikan tentang penelitian yang akan datang atau penelitian lebih jauh ya. Penelitian lebih jauh dari apa yang sudah kita lakukan ya. Misalkan di dalam penelitian ini kita baru meneliti aspek A ya, misalkan feminisme tadi ya, meneliti tentang
feminisme di dalam novel ABC gitu ya. Mungkin penelitian yang selanjutnya nanti bisa membahas atau menganalisis yang lain gitu ya, aspek yang lain, misalkan tentang gender bias gitu ya, kemudian tentang apa ya, tentang misalkan unequal ya, inequality gitu ya, dan lain-lain. Pokoknya masih banyak faktor, aspek yang bisa dikaji. Kemudian suggestions are based on the conclusion of the study ya. Suggestion ini itu berdasarkan simpulan dari penelitian kita sebetulnya ya. Kemudian give a detailed description of the suggestion for future action based on the significance of the findings. Kemudian kita harus memberikan deskripsi yang detail ya dari suggestion tentang future action ya, hal yang bisa dilakukan oleh peneliti lain ya, bisa dilakukan oleh peneliti lain untuk mengembangkan penelitian ini gitu. And then how to make suggestions. The first, decide the target of the research ya. Target dari penelitiannya siapa sih? Misalkan teachers ya, students, other researchers, parents, headmaster, atau yang lain ya. Kalau penelitian sastra ya bisa untuk penulis, bisa untuk pembaca, bisa untuk misalkan kritikus sastra gitu ya, masih banyak lagi. Look for the weakness of the research. Kemudian kita cari tahu ya, kita pasti ya, karena kita yang melakukan penelitian ini, kita tahu bagian mana yang masih lemah dari penelitian kita gitu ya, kekurangannya, limitationnya ya, terutama limitation atau keterbatasannya ya. Nah, misalkan penelitian kita baru mengkaji tentang novel A gitu ya, novel A. Nah, mungkin nanti weaknessnya, karena baru novel A, nanti penelitian yang lain bisa menganalisis novel-novel lain yang memiliki kesamaan dengan novel A gitu ya. Jadi pasti dalam penelitian masih ada keterbatasan gitu ya. Then find the solutions or the suggestions for the target above ya. Kemudian solusinya, solusi dan saran ya untuk masing-masing target di atas ini ya. Teachers, students, researchers, parents, headmaster. Oke, bergantung dengan targetnya. Oke, ini contohnya. Targetnya ini tadi teacher, misalkan ini contoh yang penelitian pendidikan ya. Children education is the duty of many sides, ya, parents, schools, and community. Nah, because of that, the researchers did some suggestions as follows. Ya, yang pertama teachers, karena ini penelitiannya tentang pendidikan, makanya ada suggestion ya untuk teacher. Teachers should always act as a motivator and dynamizer for students. Teacher must be open-minded and pay attention to all the students' difficulties. In other words, teacher's personality should be improved. Ya, ini berdasarkan hasil penelitiannya disarankan bahwa teacher itu harus memiliki personality yang baik juga ya, untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar ya. Karena kalau gurunya saja kurang secara pribadi kurang baik ya, kemudian misalkan ya, ataupun sering marah-marah gitu di kelas, tentu itu akan menurunkan motivasi siswa dalam belajar
Nah, itu berarti teachernya ini kita untuk guru-guru itu diberikan rekomendasi untuk mengimprove personality-nya atau kepribadiannya. Nah, ini didapat suggestion ini didapat dari hasil penelitian tadi ya, bahwa ada hubungan antara kepribadian guru dengan motivasi siswa dalam belajar ya. And then the parents should understand the desires of the children. Parents are expected to always support and monitor all the children's activities both inside of school and outside schools. Nah, ini karena ada hubungannya dengan parents ya, ada hubungannya dengan orang tua ya, orang tua juga diberikan saran gitu ya. Kemudian other researchers, ini peneliti yang lain. For the researchers who are interested in the same issues of this research, should develop and consider the limitation of the study by extending the other factors that affect students' motivation. Sorry, ini bahasa Inggrisnya kurang baik ya, yang saya ambil contohnya. That affects students' motivation. Ya, intinya limitation ya, atau keterbatasan dari penelitian ini itu bisa diimprove ya, bisa diimprove supaya penelitian selanjutnya bisa mengkaji hal-hal yang belum dikaji di dalam penelitian ini gitu ya. Oke, itu tadi sedikit tentang conclusion and suggestion. Sekarang saya akan tunjukkan contoh. Oke. Ya, contoh dari skripsi ya. Ini saya sudah punya skripsi, contoh skripsi dari teman-teman mahasiswa di UNES jurusan sastra Inggris ya. Oke, kita lihat dulu judulnya. Judulnya di sini adalah Discrimination toward the lower class people in Belitung Island reflected on Andrea Hirata's The Rainbow Troops ya. Jadi di sini yang dicari adalah diskriminasi ya. Diskriminasi terhadap orang-orang kelas bawah ya. Orang-orang kelas bawah di Pulau Belitung yang direfleksikan di dalam novel Laskar Pelangi ya, Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ya. Ini contoh dari skripsi sastra ya. Jadi banyak sekali hal yang bisa dikaji ya dari karya sastra ya. Jadi kalau penelitian sastra intinya adalah kita mengkaji karya sastra, entah itu novel ya, ataupun film gitu ya, film, novel, kemudian karya sastra yang lain, prosa dan lain-lain ya, masih banyak sekali. Yang penting kita mengkaji karya sastranya ya, hasil karya sastranya. Oke, ini judulnya ya, jadi diskriminasi. Kemudian kita lihat ya, research questionnya ya. Research question berada di bab 1 ya. Oke, kita cari di sini. Research question itu di bab 1 ya. Teman-teman juga pasti sudah belajar ya tentang nulis introduction. Ini reasons for choosing the topic ya, and then nah ini dia statement of the problems ya. Jadi banyak ini ya, banyak istilah untuk merujuk ke pertanyaan penelitian ya. Bisa statement of the problems, research questions, research problems ya. Jadi macam-macam. Kalau di sini statement of the problems ya.
Nanti teman-teman juga disesuaikan dengan petunjuk penulisan skripsi ya. Intinya sebetulnya sama di mana-mana, namun masing-masing universitas memiliki kaidah masing-masing gitu ya dalam menamai subjudul ya. Misalkan di sini statement of the problems untuk merujuk ke pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini ya. From the explanation above, the problems related to this topic that will be discussed are, yang pertama, what kinds of discrimination have happened toward the lower class people in Belitung Island reflected on the Rainbow Troops novel. Nah, yang akan dicari adalah diskriminasi semacam apa ya yang terjadi di orang kelas bawah ya, yang direfleksikan di Rainbow Troops atau Laskar Pelangi. Kemudian, how do the lower class people face? Bagaimana the lower class people face? Orang-orang kelas bawah ini menghadapi ya diskriminasi ini, gitu ya. Jadi apa dan bagaimana? Nah, ini sebetulnya jawabannya itu dijelaskan di bab 4 ya. Di bab 4. Jadi diskriminasinya apa saja, di situ buktinya apa, di halaman berapa, di situ buktinya misalkan ada konteks apa gitu, ada kejadian apa di novel tersebut yang dituliskan gitu ya. Kemudian linguistic evidence-nya atau bukti dari bukti yang ada di novel tersebut apa ya. Jadi ada potongan dari cerita yang ada di novel itu yang menunjukkan diskriminasi gitu ya. Itu semuanya dijabarkan di bab 4 gitu ya. Nomor 1 2 ini ya. Jadi juga urutan di bab 4 dijawabnya mulai dari menjelaskan diskriminasinya apa, kemudian bagaimana lower class people face discrimination gitu ya. Oke, kita keep dulu ini statement of problems. Kita cocokkan dengan konklusinya. Apakah konklusinya itu sudah menjawab statement of the problems ya. Jadi yang pertama, what kind of discrimination, kemudian how do the lower class people. Oke. Langsung kita jump to the conclusion ya. Oke, ini references. Oke, ini conclusionnya. Oke, conclusionnya hanya satu paragraf ya. Kita lihat apakah sudah menjawab kedua research question tadi ya. Based on the analysis and discussion on the research findings in the previous chapter, it can be concluded that first, the Rainbow Troops novel explains many kinds of discrimination that have happened in Belitung Island, such as social class, ya, economic, education, and psychological aspect ya. Tadi kan pertanyaannya what kinds of discrimination ya. Di sini sudah dijawab ya. Oh, ada social class, ada economic, education, and psychological aspect. Sudah terjawab berarti ya. Research question nomor 1. The discrimination is between the lower class people against the upper class people. Kemudian dijelaskan the most discriminate is PN Timah ya. And from the second discussion, oke, ini yang untuk menjawab pertanyaan nomor 1 ya. Jadi sudah dijelaskan kinds of discrimination-nya apa, kemudian yang paling terlihat diskriminasi yang ada di novel tersebut antara lower people dan upper people itu adalah PN Timah ini ya. Okay, kemudian and from the second discussion, the researcher can conclude that spirit and struggle is the key to face discrimination. Oke, kemudian ini untuk menjawab yang pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, bagaimana lower people tadi menghadapi, yaitu dengan menghadapi diskriminasi tersebut, yaitu dengan spirit dan struggle
mereka bersemangat dan berusaha gitu ya. If the lower class people have their spirit and struggle, they can reject the discrimination by showing that they have the same rights and abilities like the upper class people. Nah, ternyata di dalam novel tersebut ditunjukkan bahwa lower class itu mereka memiliki semangat dan struggle untuk deny the discrimination. They can have power, win the competition, continue their studies, become educated and successful people. Jadi menunjukkan bahwa yang kelas bawah ini mereka juga punya hak yang sama ya. Mereka jadi dalam menghadapi diskriminasi tersebut mereka menunjukkan semangat dan pantang menyerah gitu ya, dan menunjukkan bahwa mereka punya hak yang sama gitu ya. Nah, ini menjawab nomor 2. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa dalam menuliskan conclusion itu tidak perlu yang dibuat nomor-nomor kayak tadi ya. Nomor-nomor, kalau yang di statement of problems kan tadi ditujukan nomor 1, nomor 2 gitu ya. Nah, kalau di conclusion itu kita langsung bisa menjawab dalam satu paragraf seperti ini boleh, ataupun satu conclusion atau satu simpulan untuk menjawab satu pertanyaan research question itu bisa dibuat satu paragraf. Berarti ini bisa dibuat 2 paragraf sebetulnya ya, tapi satu paragraf juga it's okay. Itu ya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Lanjut ke skripsi selanjutnya ya. Oke. Kalau di sini ini juga masih tentang sastra ya. A psychological analysis of Santiago's motivation to struggle far out into the sea as reflected in Hemingway's The Old Man and the Sea. Ini tentang karyanya Hemingway ya. Motivation ya, motivasinya dan motivation dari Santiago. Ini seorang tokoh di The Old Man and the Sea. Oke, kita lihat research questionnya. Oke, ini statements of the problemnya. How is Santiago's character portrayed in novel? Oke, jadi penelitian ini akan menjawab bagaimana karakter Santiago di novel tersebut. Jadi nanti simpulannya juga harus menjawab ini, harus merangkum karakternya Santiago adalah seperti ini gitu ya. And then what is Santiago's motivation to struggle far out into the sea? Kemudian motivasinya Santiago untuk menuju ke jauh ke lautan itu apa? Dan what are the effects of the motivation found in the novel? Kemudian efek dari motivasi tersebut apa? Oke ya, ada 3 berarti ya. Berarti ada 3 yang harus jawab di conclusion. Kita lihat conclusionnya. Ya, ini dia conclusionnya. Oke, kalau di sini sepertinya setiap jawaban, setiap simpulan dari atau setiap jawaban dari research question dibuat satu paragraf ya. Based on the analysis in the previous chapter, I present the conclusion related to Santiago's character, his motivation, and the effect. Ya, oke. Paragraf yang pertama ini di sini menjawab pertanyaan yang pertama tadi ya, karakternya Santiago. Santiago is an old fisherman who is extremely poor. In his poorness, he still has the spirit of life. Although people say that he is an unlucky person, but he never gives up to his unluckiness, dan seterusnya ya. Pokoknya semuanya menjelaskan tentang karakternya Santiago yang ditunjukkan di novel tersebut. Oke, kemudian yang kedua, motivasinya Santiago ya. Santiago's motivation to struggle far out into the sea is catching fish. He wants to prove to the society that actually he still exists as a common fisherman
who has luck in doing his job. Oke, jadi ini motivasinya Santiago itu apa ya di novel tersebut? Itu di sini disebutkan mencari ikan ya sebagai nelayan. Kemudian he wants to look stronger in the eyes of Manolin's parents who have forbidden Manolin to follow Santiago. Okay, he also wants to actualize his imagination about his success in the past. And the last is that he wants to give gratitude to Martin, the person that often gives him food. He wants to give him the belly meat of a big fish. Nah, ini semuanya bisa dicari di novelnya ya, di novelnya. Jadi di sini kita menyimpulkan ya, menyimpulkan. Jadi data-data yang kita temukan itu kita presentasikan di bab 4 ya. Misalkan tadi dia bilang motivation to struggle forward into the sea, catching fish. Nah, buktinya apa? Buktinya apa yang ada di novel tersebut gitu ya. Bukti yang kita dapat. Nah, itu buktinya dalam bentuk potongan cerita ya, potongan cerita yang ada di situ. Di halaman berapa, di baris berapa, paragraf berapa gitu ya. Itu di bab 4. Teman-teman sudah belajar kemarin dengan Bu Budi ya. Nah, di sini tinggal kita menyimpulkan saja ya, catching fish, kemudian apalagi motivasi yang lain ya. And then there are some effects of Santiago's motivation for the novel. Santiago feels more confident. Nah, efeknya apa? Nah, Santiago itu menjadi lebih pede ya. Kemudian so far out in the sea, he is able to catch a big fish, always very old ya, dan lain-lain. Jadi efeknya apa ini juga bisa dilihat ya, bisa dibaca di novelnya. Yang penting kita sudah punya pertanyaan yang akan dijawab melalui novel tersebut ya. Oke. Oh ya, kita lihat suggestion-nya juga ya. Oke. Based on the conclusion above, I would like to present some suggestions for the readers, especially the students of English department. By analyzing Hemingway's The Old Man and the Sea, the readers are expected to get more knowledge and understanding about motivation, since its function as power to achieve the goals of life. For those who intend to discuss more about Santiago's motivation, the study seems to be one of the references in supporting their research. Therefore, they are supposed to present a better description about motivation. Ya, ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa memberikan deskripsi yang lebih baik dalam mendeskripsikan motivasinya Santiago tadi ya. Because it contains several values that can be delivered to students ya. And then Oke, berarti ini suggestionnya ditujukan kepada siswa English Department ya, dan juga ke further researcher ya, atau peneliti selanjutnya. Oke, ini tadi dua skripsi tentang sastra. Sekarang kita menuju ke yang linguistik. Nah, ini saya sudah punya contohnya. Di sini tentang speech act ya. Jadi yang diteliti adalah illocutionary and perlocutionary acts in bulletproof voice leader Kim Namjoon's speech entitled "Speak Yourself" at the 73rd session of UN General Assembly. Oke, ya. Ini yang diteliti adalah speech ya, atau pidato ya. Jadi teman-teman juga tidak harus meneliti semuanya tentang karya sastra ya, tidak selalu. Bisa juga teman-teman juga bisa meneliti aspek linguistik ya, seperti kalau teman-teman kan sudah belajar tentang fonologi, kemudian selain fonologi, morfologi, kemudian apalagi ya, morfologi, fonologi ya,
Itu bisa teman-teman tinggal sudah belajar apa, kemudian cari subjeknya ya, cari objek penelitiannya, misalkan di sini speech ya atau pidato. Oke, kita lihat research questionnya ya guys. Research questionnya apa, kemudian kita lihat konklusinya apakah sudah menjawab. Oke, ini alright, ini dia research problem. Kalau di sini statementnya research problem ya, jadi bergantung ke buku panduannya ya, bisa statement of problem, bisa research problem, bisa research questions ya. Oke, research problemnya di sini, what kind of speech acts are used in BTS leader Kim Namjoon's speech? Jadi speech act apa saja sih? How did the allocutionary and proclamation acts used in the speech? Kemudian bagaimana acts tersebut digunakan ya. Jadi sebenarnya untuk taraf skripsi teman-teman, saya sampaikan juga, sebenarnya teman-teman cukup sampai tahap analisis ya, sampai tahap analisis. Jadi misalkan teman-teman sudah belajar tentang kalau di kalau ini ya, misalkan sudah belajar tentang illocutionary act dan prolocutionary act gitu. Nah, tinggal teman-teman analisis apa saja sih act illocutionary dan prolocutionary act yang ada di objek penelitian kita. Misalkan bisa speech, kemudian bisa novel ya, bisa film gitu ya. Jadi analisis aja sebenarnya sudah cukup untuk tahap skripsi. Kalau tesis dan disertasi itu sudah beda ya. Jadi kita sudah diminta, sudah diharuskan untuk menemukan fakta-fakta baru ya. Kalau skripsi ini cukup sampai tahap analisis saja sebenarnya. Oke, ini jadi speech act-nya apa saja, kemudian how-nya, bagaimana speech act tersebut dipakai oleh pembicara atau oleh oleh speakernya ya. Oke, kita lihat konklusinya. Okay, conclusion. After analyzing the utterances in Kim Namjoon's speech, there are some conclusions can be drawn. First, among kinds of speech act, allocutory representative as the kinds of speech act that state what the speaker believes to be case or not is the most commonly used in the utterance of the speech. Nah, ternyata ditemukan illocutory act dalam bentuk representative itu yang paling banyak digunakan. Nah, digunakannya 12 utterances ya, atau sekitar 30% dari 20% ya, 30% dari seluruh speech act yang digunakan. Kim Namjoon tried to build the hearer's trust by telling stories and giving information about himself and his group. Okay. And not many people know who he is and why BTS can have the opportunity to be a representative from South Korea to stand there. So Kim Namjoon uses a lot of representative to tell and inform to give the audience an explanation about him and his group. BTS second, the prolocution act is the act of affecting someone. The effect of the utterance can bring someone else do what is said by the speaker. They tend to talk to make others do what the speaker means. Locutionary is the second commonly used after the illocutionary representative. Yeah, and this kind of speech act exists in 10 data or 25%. There are many media had reported on BTS speeches at the United Nations, ranging from newspaper to online news platform.
Oke, jadi yang paling banyak tadi illocutionary act. Kemudian third, the other kind of speech act is illocutionary, the form of directive act. Ya, direktif itu yang memerintah gitu ya. They express what the speakers wants. Ya, kemudian itu tadi jawaban untuk yang pertama ya, what kinds. Jadi dijelaskan apa saja direktif speech act yang digunakan oleh Kim Namjoon. Kemudian kita cari jawaban yang kedua, how. How ya. How-nya di sini ya. Oke, di sini ya. He also uses expressive act thing to show his gratitude toward people who have supported BTS so that they can become world musicians who are recognized as they are today. The last is eloquently commissive. Oh, ini masih yang ini ya. Masih yang jawaban pertama ya. Pertanyaan pertama. He rarely used, ini kurang akurat ya tensisnya, seharusnya he rarely uses ya. He rarely uses this kind of speech act because commissive act are those kinds of speech act that focus on speakers' commitment to themselves to some future action. Oke, ini di jawaban yang kedua berarti dia ditunjukkan dia jarang menggunakan commissive. Oke. Kalau di sini berarti cara menulis konklusinya ya, dia tunjukkan speech act apa saja yang sudah digunakan ya, kemudian habis itu penulis menjelaskan bagaimana dia menggunakan speech act itu ya. Oke. Jadi intinya yang penting kedua research problem sudah dijawab dalam conclusion ya. Sudah dijawab dalam conclusion. Oke. Ya, I think that's our discussion today ya, tentang conclusion dan suggestion. Oh ya, kita lihat suggestionnya ya. First, for the further researcher, okay, the author suggested learning more about types of speech act, especially locutionary act and effect of the perlocutionary act. Second, for the researchers who are interested in discourse analysis, ini masih untuk researchers ya. And then untuk pragmatic ya. Oh ya, oke. Ini yang speech act ini adalah berkaitan dengan pragmatik ya. Teman-teman juga sudah belajar tentang pragmatik. Jadi apa saja yang teman-teman sudah pelajari di pragmatik ya, ada Dixis, ada speech act, ada macam-macam ya di situ ya. Nah, itu tinggal teman-teman pahami, kemudian nanti bisa digunakan untuk menganalisis ya, dalam dalam karya sastra ataupun bisa speech, bisa film ya, macam-macam ya. Oke. Ya. Kalau ini suggestionnya hanya untuk further research. Kemudian untuk ini untuk mata kuliah pragmatik ya di UNES sendiri gitu ya. Kalau di sini ya bisa ditujukan untuk program studi bahasa Inggris Universitas Mudiwal. Okay, yeah, I think that's all guys about conclusion dan suggestion ya. Semoga sudah jelas. Teman-teman, saya rekomendasikan ya, teman-teman yang sudah semester akhir ya, yang mau menulis skripsi, silakan cari
sebanyak mungkin skripsi ya yang berkaitan dengan topik yang akan kita tulis. Ya, misalkan saya mau menulis tentang speech act ya, speech act. Jadi silahkan cari di Google ya, bisa dari Google aja ya, banyak sekali skripsi-skripsi dari berbagai universitas tentang speech act ya. Jadi teman-teman bisa membandingkan mana yang belum diteliti ya, karena nanti kalau sudah teliti buat apa diteliti gitu ya, itu nanti dijadikan previous studies ya. Jadi kita tahu mana aspek mana yang belum diteliti oleh orang lain. Kemudian di bab 2 ya, khususnya di bab 2 untuk kajian pustaka, teman-teman juga kalau sudah punya tabungan skripsi-skripsi itu, teman-teman tidak harus mencari bukunya ya, teman-teman tidak harus mencari bukunya. Jadi kita cukup membaca dari skripsi itu gitu ya, karena banyak sekali, misalkan kalau pragmatik kan ada bukunya Yule, ada bukunya siapa lagi ya, Richardson ya, kalau teman-teman masih ingat. Jadi banyak sekali buku-buku tentang pragmatik. Nah, kalau untuk mengefektifkan waktu ya, daripada membuka satu-satu buku tersebut, nah teman-teman tinggal melihat aja ke bab 2 nya dari masing-masing skripsi gitu ya. Nah, tapi jangan lupa nanti kalau saat menuliskan skripsi, jangan lupa untuk memparaphrase ya, memparaphrase. Nanti kita akan belajar paraphrase ya. Paraphrase itu merubah susunan dan bentuk kalimat, namun maksudnya masih sama ya. Karena kalau teman-teman hanya copy paste misalkan ya dari skripsi ini, nanti jadinya plagiarisme. Nanti kita juga akan belajar apa itu plagiarisme ya. Plagiarisme itu ya semacam mencuri ya, mencuri karya orang lain gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Nanti kita juga belajar beberapa cara untuk memparaphrase. Oke, ini contohnya kalau di bab 2 ada grief, ada May ya, ada Marmaredo ya, banyak sekali, ada Peltridge, Yule. Jadi ini buku-bukunya di sini kan sudah dirangkumkan sebenarnya ya oleh teman-teman kita yang sudah mengerjakan skripsi. Jadi kita tinggal baca ini aja sebetulnya ya. Jadi tidak perlu untuk membaca misalkan History of Pragmatic, kita tidak harus membaca bukunya Levinson misalkan, karena di sini sudah dirangkumkan oleh teman-teman kita yang sudah membuat skripsi. Tapi nanti misalkan kita mau menuliskan lagi dari Levinson ini, ya kita harus memparaphrase ya, paraphrase biar tidak sama dengan karya penulis ini gitu ya. Okay, I think that's all for today. Hopefully everything is clear ya. And I'll see you next week with the next material. Thank you so much for having me, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.